Yang akan memaparkan program yang telah kami buat, yaitu program alur produksi hingga finish good dan pengiriman dari perusahaan skincare. Untuk anggota kelompok kami sendiri, ada saya sendiri, Dian Aprilia Ningsih, dengan NIM H1E025048. Selanjutnya ada saya, Deswita Putri Artiningsih dengan NIM H1E025028. Saya Dia Khairul Umayyah dengan NIM H1E025032. Saya Ahmad Maulana Rahman dengan NIM H1E025039. Oke, pada program yang kami buat, konsep Object Oriented Programming atau yang disebut dengan OOP tidak hanya diterapkan pada satu form saja, tetapi pada keseluruhan dari struktur program. Nah, kami membagi program ini ke dalam beberapa kelas yang memiliki tanggung jawab masing-masing, yaitu di sini ada Models VB, terus juga ada Base Form VB, dan Shared Data VB. Nah, ketiga file ini tuh saling berhubungan dan menjadi dasar yang digunakan oleh seluruh departemen. Pada model VB, file ini tuh berfungsi sebagai tempat menyimpan seluruh model atau struktur data yang digunakan dalam program. Nah, di dalamnya ini tuh terdapat purchase. Nah, oke, yang pertama ada model VB, di mana model VB ini tuh sebagai tempat menyimpan seluruh model atau struktur data yang digunakan dalam program. Nah, dalamnya itu terdapat kelas-kelas yang mempresentasikan data, misalnya kayak data purchase order, data bill of material, maupun data lainnya. Nah, setiap kelas pada file ini tuh memiliki properti yang digunakan untuk menyimpan informasi dan beberapa metode yang digunakan untuk mengolah data tersebut. Dengan memusatkan seluruh model di model VB ini, setiap form itu tidak perlu membuat struktur datanya sendiri. Jadi, form itu tuh cukup membuat objek dari kelas yang sudah tersedia, sehingga kode itu bisa menjadi lebih rapi, mudah digunakan kembali, dan konsisten di seluruh program. Oke. Lalu, selanjutnya di sini ada base form. Base form itu sebagai kelas atau parent class yang menjadi dasar bagi form-form pada aplikasi ini. Nah, dalam base form ini tuh terdapat fungsi-fungsi yang sifatnya umum dan digunakan oleh banyak form, seperti pengaturan tampilan, validasi, atau prosedur yang sama di setiap form. Nah, dengan adanya base form ini, setiap form itu cukup mewarisi atau inherits class tersebut sehingga tidak perlu menuliskan kode yang sama berulang kali. Hal ini merupakan penerapan konsep inheritance, yaitu pewarisan dari kelas induk ke kelas turunan. Jadi di sini tuh kita menggunakan base form untuk memanggil supaya ketika kita tuh memencet button, misal kayak button departemen marketing, maka form yang kita ambilkan itu cukup departemen marketing. Nah, semisal kita udah di departemen marketing dan kita pencet button departemen marketing lagi, maka program itu nggak akan menampilkan program lain, jadi akan stuck di departemen marketing tersebut. Oke, selanjutnya ada share data VB. Nah, share data VB ini tuh berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data yang akan digunakan bersama oleh beberapa form atau departemen. Nah, ketika suatu form itu membuat atau mengubah data, data tersebut tuh dapat disimpan sementara di share data. Yang nantinya form lain tuh cukup mengambil data tersebut tanpa harus melakukan input ulang. Nah, jadi share data ini tuh berfungsi sebagai media pertukaran data antar form sehingga alur kerja program menjadi lebih efisien. Nah, jadi ketiga file tersebut tuh saling berhubungan, di mana model VB ini menyediakan struktur data atau kelas, dan base form menyediakan fungsi-fungsi umum yang dapat digunakan oleh seluruh form, sedangkan share data VB menjadi penghubung agar objek atau data yang sudah dibuat dapat digunakan oleh form lain. Oke, kita masuk ke departemen marketing. Nah, implementasi dari ketiga komponen tersebut itu dapat dilihat di departemen marketing ini. Ketika pengguna membuat purchase order, form marketing itu akan mewarisi base form yang akan memanfaatkan fungsi-fungsi umum yang sudah tersedia. Kemudian, data yang diinput pengguna akan disimpan ke dalam sebuah project dari kelas pesanan yang terdapat di model VB.
Objek tersebut berisi berbagai properti seperti kode PO, nama pemesan, tanggal, deadline, alamat pengiriman, status, serta daftar item pesanan. Selain properti, kelas ini juga memiliki metode seperti tambah item, total quantity, dan total nilai untuk mengolah data pesanan. Setelah objek selesai dibuat, data tersebut dapat disimpan ke share data, sehingga ketika pengguna berpindah ke form lain, misalnya form riwayat atau cetak purchase order, data yang sama itu dapat langsung dipanggil tanpa harus membuat objek baru atau menginput data. Pada bagian ini, kami menerapkan konsep encapsulation, karena seluruh data dibungkus di dalam kelas dan hanya diakses melalui properti maupun metode yang tersedia. Berikut adalah tampilan coding dari Departemen Marketing. Oke, next selanjutnya ada Departemen PPIC. Oke, konsep yang sama juga diterapkan pada Departemen PIC. Pada form PPIC ini, itu mewarisi base form sehingga dapat menggunakan fungsi-fungsi umum yang sama. Terlihat seperti di sini ada private button 1 klik, private 3 button klik, private sub button 4 klik, dan seterusnya. Jadi, ketika pengguna membuat bill of material atau data produksi, program itu akan membuat objek dari kelas yang terdapat pada model VB, misalnya kelas BOM dan komponen BOM. Misalnya kelas BOM dan komponen BOM. Nah, kelas tersebut memiliki properti untuk menyimpan data BOM serta metode yang digunakan untuk menambahkan komponen, menghitung kebutuhan material, maupun mengolah data lainnya. Apabila data BOM tersebut perlu digunakan oleh form lain, misalnya untuk proses produksi atau monitoring, maka objek tersebut dapat disimpan di share data sehingga dapat diakses kembali tanpa harus membuat data baru. Dengan demikian, baik Departemen Marketing maupun BPIC menggunakan struktur OOP yang sama, yaitu model VB sebagai penyimpan model data, base form sebagai kelas dasar, dan share data sebagai media berbagi data antar form. Next. Oke, di sini aku bakal ngejelasin buat from gudang raw material. Nah, fungsi utama dari from ini tuh untuk nerima barang bahan baku yang dibeli oleh bagian purchasing, mengolah stok bahan baku, serta menyiapkan bahan baku yang bakal digunain untuk bagian produksi. Dalam from ini tuh diterapkan konsep OOP melalui penggunaan beberapa kelas seperti model barang masuk RM, model permintaan bahan, dan model stok. Setiap kelas tuh memiliki tanggung jawab yang berbeda. Misalnya pada model barang masuk RM digunakan untuk menyimpan informasi barang yang diterima, seperti nama barang, jumlah satuan, supplier, dan nomor penerimaan. Sedangkan di model stok tuh digunain buat nyimpan data stok bahan baku yang tersedia. Konsep OOP yang paling terlihat tuh di encapsulation, yaitu semua data disimpan menggunakan properti. Dengan cara ini tuh data tuh nggak bakal bisa diakses secara langsung, tetapi melalui properti sehingga lebih aman, mudah dikelola, dan memudahkan proses pemeliharaan program. Lalu saat pengguna tuh menekan terima barang, sistem akan membuat sebuah objek dari kelas model barang masuk RM. Objek tersebut tuh kemudian diisi dengan data yang dimasukkan oleh pengguna seperti nama barang, jumlah, supplier, dan satuan. Setelah itu tuh data disimpan ke dalam share data sehingga dapat digunakan ke from lain tanpa harus menginput ulang datanya. Selain OOP, kita juga gunain array. Array yang digunain tuh ada list of model barang masuk RM. List ini tuh berfungsi sebagai array satu dimensi yang digunain untuk menyimpan banyak data barang masuk. Dengan list atau sistem dapat menambah data baru, mencari data tertentu, maupun menampilkan seluruh data pada data grid view dengan lebih mudah.
Lanjut aja di departemen selanjutnya. Selanjutnya di departemen purchasing. Nah, fungsi dari from ini tuh untuk membuat purchase order berdasarkan permintaan bahan baku dari gudang raw material, kemudian mengelola proses pembelian kepada supplier. Pada from ini juga digunain konsep OOP melalui kelas seperti model purchase order dan model barang masuk RM. Kelas model purchase order tuh digunain untuk menyimpan seluruh informasi purchase order melalui dari nomor PO, nama supplier, nama barang, jumlah barang yang dipesan hingga status pembelian. Terus untuk kita juga gunain encapsulation yaitu properti pada setiap data yang ada di dalam kelas. Dengan ini tuh setiap informasi itu mengenai purchase order tuh bakal tersimpan dalam satu objek, sehingga pengelolaan data menjadi lebih rapi, mudah dikembangkan apabila di kemudian hari itu terdapat fitur penambahan baru. Terus ketika pengguna menekan tombol kirim purchase order, sistem tuh bakal membuat sebuah objek dari kelas model purchase order, sehingga objek tersebut tuh diisi berdasarkan data yang telah dimasukkan oleh pengguna. Setelah data lengkap, objek akan disimpan ke dalam set data agar dapat diteruskan ke gudang raw material sebagai informasi bahwa pembelian itu telah dilakukan. Untuk menyimpan banyak data purchase order, sistem tuh gunain array list of model purchase order sebagai array satu dimensi. List ini tuh menggunakan sistem penyimpanan beberapa purchase order sekaligus, menampilkan seluruh data pada grid view, serta memudahkan proses pencarian maupun pembaruan data. Udah itu aja. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan shortcode dari departemen produksi. Yang pertama yaitu ada mendeklarasikan kelas. Ini berfungsi, mohon maaf, ini menggunakan konsep inheritance karena mewarisi kelas base form. Jadi seluruh fungsi umum seperti navigasi dan pengaturan form tidak perlu dibuat ulang. Yang kemudian ada penggunaan variabel. Yang pertama, variabel daftar laporan internal. Di sini digunakan untuk menyimpan seluruh data work order. Yang selanjutnya ada paket product mapping. Di situ menggunakan dictionary untuk menghubungkan nama paket dengan daftar produk di dalam paket tersebut. Contohnya seperti paket glowing, itu berisi facial wash, serum, toner, dan moisturizer. Yang selanjutnya yaitu private current PO items. Di sini digunakan untuk menyimpan item purchase order yang sedang dipilih. Yang selanjutnya ada form load. Di sini berfungsi untuk saat form dibuka, program langsung menginisialisasi data paket, membuat combo box, membuat data grid view, menampilkan chart, kemudian mengambil data terbaru dan menampilkan dashboard. Lalu ada activated. Di sini berfungsi ketika event berjalan, bertujuan supaya data BOM dan purchase order selalu diperbarui tanpa menghapus data yang sedang dipilih oleh user. Yang terakhir yaitu dictionary. Bagian ini ketika user memilih paket, program langsung mengetahui produk apa saja yang ada di dalam paket tersebut. Yang selanjutnya ke departemen gudang finished good. Untuk konsep OOP-nya sama seperti tadi, kelas ini juga menggunakan inheritance karena mewarisi base form dan menggunakan variabel data gudang, merupakan objek dari kelas data departemen gudang jadi yang digunakan untuk mengelola seluruh data stok barang jadi. Yang selanjutnya variabel daftar paket digunakan untuk menyimpan daftar seluruh paket produk jadi.
dan ada variabel riwayat kartu stok digunakan untuk menyimpan histori barang masuk dan barang keluar. Lalu ada privat WO sudah diproses untuk menyimpan nomor work order yang sudah diproses agar tidak diproses 2 kali. Lalu ada timer refresh digunakan untuk memperbarui data gudang secara otomatis. Lalu untuk form load di sini saat form dibuka, program membuat tabel stok, mengambil data terbaru, menghitung statistik gudang, kemudian mengaktifkan timer agar data otomatis diperbarui selama 10 detik. Lalu ada metode di sini. Metode ini berfungsi untuk membuat struktur tabel stok produk secara otomatis yang terdiri dari kolom produk, stok, dan status. Yang terakhir ada data stok yang hanya dapat dilihat dan tidak dapat diedit langsung oleh pengguna sehingga keamanan data lebih terjaga. Oke, berikutnya adalah Departemen Logistik. Di Departemen Logistik menggunakan OOP juga. OOP yang digunakan adalah contohnya seperti kelas. Kelasnya ada bernama Departemen Logistik atau Dep Logistik, ada data pengiriman, dan ada base form. Base form ini digunakan untuk kelas induk atau parent class. Terus terdapat juga di sini filenya seperti contohnya private read only dan private cons dan private read only juga. Habis itu properti yang digunakan di sini lumayan banyak. Ada public property nomor surat jalan sebagai string, public property tanggal kirim sebagai date, public property nama perusahaan sebagai string, dan lain-lainnya. Habis itu metode yang digunakan di sini memakai navigasi ke untuk berpindah form. Habis itu objek yang digunakan di sini menginisiasi data sebagai new data pengiriman. Terus kelas Departemen Logistik ini berfungsi sebagai form utama Departemen Logistik yang tugasnya menerima, menginput pengiriman, menghitung biaya kirim, dan menghitung asuransi, menentukan estimasi pengiriman, dan mengirimkan histori. Dan berfungsi juga untuk berpindah ke departemen lain. Lalu di sini Departemen Logistik juga memakai inherits atau pewarisan public class Departemen Logistik dan inherits base form, yakni kelas induknya adalah base formnya. Oke, sekarang kita akan ngerun programnya. Oke, jadi di sini ada tampilan dari program GlowTrack ERP System. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, berikut adalah tampilan dari Departemen Marketing. Nah, Departemen Marketing ini tuh tugasnya untuk menerima permintaan pelanggan dan membuat purchase order sebagai dasar dari proses produksi. Nah, pada form ini, user itu perlu menginput kode PO, nama pemesan, pakai skincare, tanggal, deadline, dan alamat pengiriman. Oke, kita misal PO-nya 2026 ya 07. Nah, pemesannya PT Minat. Ini bisa dispasi. Nah, untuk paket skincare-nya kita ada 4 paket, yaitu brightening, acne, anti-aging, sama custom. Nah, kita misal milih brightening. Untuk tanggal ini tuh tanggal pemesanan, dan untuk deadline-nya itu bisa disesuaikan dari keinginan si user tadi mau kapan. Kita misal 1 Agustus. Alamat pengiriman purbalingga nggak? Nah, kemudian user juga perlu menginput item pesanan atau quantity. Jadi nggak cuma paketnya, tapi lebih detailnya tuh kayak itemnya juga. So 100, terus sunscreen-nya 50, dan 25 sleeping mask. Oke, jadi setiap produk yang ditambahkan itu bakal disimpan ke dalam list of item pesanan, sehingga satu purchase order itu
dapat memiliki lebih dari satu item. Nah, selanjutnya kita coba simpan. Maka data akan disimpan dan dikirim ke Departemen PIC. Maksudnya adalah sistem ini tuh bakal menghitung total quantity dan nilai pesanan secara otomatis menggunakan metode yang terdapat pada kelas pesanan di model SVB tadi. Nah, setelah disimpan, objek purchase order itu bakal disimpan pada share data juga. Jadi, output dari Departemen Marketing ini tuh purchase order yang nantinya bakal jadi acuan untuk Departemen PPIC dalam menyusun kebutuhan produksi. Oke, sekarang kita ke Departemen PPIC. Nah, pada Departemen PPIC itu, user juga perlu menginput kode BOM, tanggal, referensi PO, paket produk, quantity target, satuan, faktor waste, dan catatan PPIC jika ada. Nah, pada referensi PO, itu program itu bakal otomatis menampilkan PO yang udah kita input tadi. Nah, ketika kita ngeklik PO-nya, maka untuk paket produk dan quantity targetnya itu bakal langsung terisi otomatis sesuai dengan apa yang udah user input tadi. Nah, di sini kita juga perlu menghitung, mohon maaf, jadi di sini tuh kita juga perlu menentukan faktor waste dulu sebelum kita menghitung quantity efektif. Nah, kenapa sih kita tuh perlu menghitung faktor waste? Faktor waste ini tuh digunakan sebagai cadangan untuk mengantisipasi kehilangan material selama proses produksi. Misalnya, akibat sisa pemotongan, cacat produksi, kerusakan bahan baku, dan lain-lain sebagainya. Oke, kemudian kita coba catatan PPIC-nya segerakan. Oke, perhitungan akan dimulai. Nah, perhitungan yang digunakan itu untuk quantity efektifnya itu sama dengan quantity target dikali 1 plus faktor waste-nya tadi. Nah, setelah diperoleh quantity efektif, sistem itu juga bakal menghitung kebutuhan dari setiap bahan baku dengan menggunakan rumus kebutuhan per unit dikali target produksi. Jadi, dari awal kita tuh udah menginput kayak misal dalam untuk membuat produk satu ini tuh misal produk sunscreen itu membutuhkan bahan apa aja dan berapa gram. Jadi untuk penentuan dari berapa jumlah yang digunakan itu tergantung dari quantity targetnya. Jadi tergantung dari apa yang kita targetkan untuk proses produksi. Jadi perhitungan itu bakal dilakukan secara otomatis ketika jadi perhitungan itu bakal dilakukan secara otomatis sehingga pengguna itu dapat mengetahui jumlah bahan baku yang harus disiapkan sebelum memasuki proses produksi. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa ngirim ke gudang RM. Nah, jadi BOM itu bakal berhasil dikirim ke gudang raw material dan departemen purchasing. Next, kita ke gudang RM. Nah, bakal ada notif bahwasanya dari Departemen PPIC, BOM baru dengan BOM 2026-001 brightening sebanyak 181 pieces. Nah, setelah tadi dari PPIC, sekarang kita bakal langsung kirim ke purchasing karena kan di persediaan karena stoknya tuh kurang, jadi kita langsung aja ke purchasing. Ini udah dikirim ke purchasing, langsung ke departemen purchasing. Nah, di departemen purchasing tuh bakal langsung muncul data barang yang bakal kita beli. Nah, di sini kita bisa milih suppliernya dari PT yang bakal ini, langsung kita pilih approve. Dia nanti bakal langsung melakukan proses order. Sama, terus di sini tuh kita harus kodenya tuh harus beda kode referensinya biar programnya tuh bisa ngebedain barang yang bakal dibeli. Jadi di setiap kita mau beli barang itu di kode PO-nya tuh referensinya harus beda.
Nah, kalau udah kita ngelakuin semua pembelian barang, langsung kita kirim ke gudang RM. Langsung. Nah, dari purchasing tadi langsung itu bakal ngisi di item barang masuk. Jadi dia bakal langsung ngisi, terus di stok datanya tuh juga bakal langsung keisi. Nah, dari persentase stok data itu kita tuh gunain rumus yang stok saat ini dibagi sama kapasitas maksimum dikali sama 100%. Jadi di sini dia bakal nunjukin barang masuk hari ini. Langsung kita lanjut kirim ke produksi. Departemen produksi. Nah, kalau kita langsung kirim ke departemen produksi, dia tuh juga langsung bakal otomatis ngurangin stok barang yang di gudang, dan dia tuh bakal nyedain buat stok safety stoknya. Terus juga kita bakal langsung muncul data buat barang keluarnya. Udah, apa masih? Selanjutnya yaitu Departemen Produksi. Setelah seluruh bahan baku tersedia, proses dilanjutkan ke Departemen Produksi ini. Nah, departemen ini bertugas untuk melaksanakan proses pembuatan produk berdasarkan Bill of Material yang telah disusun oleh PPIC. Pada tahap ini, sistem akan menampilkan informasi mengenai produk yang akan diproduksi, jumlah target produksi, serta kebutuhan material yang harus digunakan. Selama proses berlangsung, stok bahan baku akan berkurang sesuai jumlah material yang digunakan, sedangkan hasil produksi akan dicatat sebagai produk jadi dan akan dikirim datanya ke gudang finished good. Nah, di sini kita bisa memilih produk dari user yang sudah input di awal, ada facial wash, sunscreen, dan sleeping mask. Nah, karena quantity targetnya sudah ada 100, misal di sini kita akan memproduksi 90 dan pas QC-nya 89, lalu reject-nya 1. Maka dia akan muncul message box work order pesanan yang tadi sudah dibuat berhasil diproses dan dikirim ke gudang finished goods. Lalu di gudang finished goods, data yang sudah kita input akan masuk ke dalam barang masuk di departemen gudang produk jadi, karena dia sudah diproduksi jadi menjadi produk jadi. Lalu kita kembali lagi ke produksi, karena tadi customer memilih beberapa produk yang berbeda, dan di sini nomor work ordernya harus berubah agar sistem bisa membedakan bahwa inputan dari pengguna ini berbeda. Yang selanjutnya ada sunscreen, lalu pilih shift. Karena quantity targetnya 50, kita bisa mengisi quantity produksinya 45. Lalu pas QC-nya 45, mohon maaf 44 maksudnya. Lalu reject-nya 1. Nah, di sini akan muncul message box yang akan dikirim ke gudang finished goods. Lalu pesanan masuk ke dalam barang masuk di departemen departemen gudang jadi. Nah, yang selanjutnya di sini ketika kita menekan tombol siapkan untuk pengiriman, maka akan ada message box masukkan jumlah produk yang akan dikirim. Misalkan di sini kita menginput jumlah produk yang akan dikirim yaitu 85.
Nah, ketika kita menekan tombol OK, maka pengiriman berhasil dan akan dikirim ke Departemen Logistik. Lalu total stok dan masuk hari ini serta keluar akan terupdate. Berikutnya, departemen yang paling terakhir ialah Departemen Logistik. Departemen Logistik ini bertugas untuk mengatur proses distribusi produk kepada pelanggan. Di sini muncul notifikasi dari gudang FI. Lalu di sini akan menulis kode PO dari PT Lavina Beauty. Sini langsung pilih motor dan kendaraan. Ya. Pada form ini, pengguna membuat surat jalan serta menghitung biaya pengiriman berdasarkan tujuan pengiriman. Penghitungan biaya dilakukan dengan mempertimbangkan jarak pengiriman, sehingga semakin jauh lokasi tujuan, maka biaya pengiriman juga semakin besar. Ini juga menulis resi. Nah, di sini rumus yang digunakan untuk biaya pengiriman adalah jarak dikali tarif kendaraan. Setelah biaya pengiriman diperoleh, sistem akan menambahkan biaya asuransi, sehingga total biaya dihitung menggunakan rumus total biaya sama dengan total kirim ditambah biaya asuransi. Habis itu di sini kita pencet tombol proses kirim. Di sini akan muncul notifikasi tentang detail-detail atau resi dari pengiriman tersebut. Ketika diklik tombol OK, maka akan terupdate yang dalam perjalanan akan 1 dan akan muncul statusnya. Oke, jadi program itu bakal menampilkan ibaratnya sistem terintegrasi dari awal sampai akhir, di mana user itu cukup menginput kayak referensi PO-nya dan data yang di departemen marketing itu akan digunakan ke beberapa departemen berikut-berikutnya dengan melalui share data tadi. Jadi kayak setiap departemen tuh tinggal manggil aja seperti di departemen BOM, terus juga kepakai juga di departemen produksi dan juga di departemen logistik. Jadi kayak semisal customer itu di departemen logistik ini, ketika customer itu menginput wilayahnya itu di Bali atau dimanapun itu, maka tujuannya itu langsung terupdate otomatis seperti itu. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bye.